kita. Oke, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua kami ucapkan yang kami hormati Bapak Muhammad Zulkifli Eskom MM selaku Direktur Utama IKMI Kristina. Kedua kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dadang Sulaiman Eskom sebagai dosen bimbingan TA kami. Dan yang ketiga kami berterima kasih kepada Bapak Adin dan para stafnya. Oke, kita selanjutkan memperkenalkan tim kami. Tim kami adalah tim Suse. Sama sih seperti kemarin, susah senang, ya kan, susah ngumpulnya masih mending tim di Juke ya. 3 hari sebelumnya udah ngumpul. Kita baru kali ini ngumpul ini. Hebat banget. Ya senangnya ya kita selalu ngumpul di rumah kawan ada makan-makan. Ya itu aja gitu. Sama seperti kemarin. Oke. Tugas akhir kami adalah internet protokol kamera, akhirnya disingkat dengan IP kamera. Kegunaannya ataupun juga kesamaannya sama seperti CCTV. Kegunaannya kesamaannya bisa mengambil dan menerima gambar. Tetapi perbedaan dari CCTV hanya bisa diambil dari sekitar yang lokal saja. Seperti kalau di kampus ini disambungkan ke PC lokal di kampus, ya hanya di kampus saja. Nah kalau IP kamera kami memperkenalkan anggota tim. Nama anggota tim masing-masing. Ya, yang pertama ada nama saya Wildan. Dan nama saya Wildan Ubaidillah sebagai ketua dari tim Sukses. Nah, di sini juga saya ambil bagian sebagai programmer dari desain web tersebut. Nah, kerjaan saya adalah wirausaha sebagai IT support dari beberapa PT. Untuk domisili, saya domisili di daerah Cikarang atau Cibitung, ya. Ya. Mungkin untuk selanjutnya perkenalan dari Mas Abdul. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Samsi. Saya telah menikah ya. Di foto saya ada anak kecil itu anak kedua saya. Namanya Hasna dan saya berdomisili di Telaga Pesona, Cikarang, di samping terminal SGC. Nah, dekat situ. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Manta. Sekarang posisi saya tidak bekerja, kami memiliki wirausaha di bidang geografi. Selanjutnya pada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suryana. Saya berdomisili di Telaga Pesona. Saya tetangganya Pak Abdurrahman. tetangga aja susah ya ketemu ya. Saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN di PT Indofarma sebagai analis mikrobiologi. Ya, kemudian di samping kesibukan saya sebagai karyawan, saya juga berwirausaha yaitu sebagai supplier kebutuhan kitchen dan hotel di daerah Sentul. Saya mohon dukungan kepada komunitas sekalian, tolong kirim SMS sebanyak-banyak ke nomor di bawah ini. Mungkin dari saya tanyakan kepada terima kasih. Oke, ini yang terakhir saya. Nama saya Charles Stefanus.
ini namanya. Nah ini dia yang membuat kesalahan. Harus dapat, nama saya Charles Stefanus. L-nya ini bukan lontong ya. Lontong. Naik. Saya kerja di PT WC di MM 2100, bergerak di bidang makanan dan minuman. Panggilan saya seringan di pabrik panggil BCL. Bukan Baji Kaleng ya. Charles Loing. Ya inilah anggota tim SUSE yang beranggotakan 5 orang. Yang kami lanjutkan yang ke definisi tadi ya. Oke, definisi dari IP kamera mirip dengan CCTV, bisa mengambil dan menerima gambar. Cuman perbedaan dari CCTV itu hanya bisa diambil di lokal sekitar, misalnya di kampus, kamera disambungkan ke PC di sekitarnya dan tidak bisa keluar. Kalau IP kamera bisa kita lihat mengambil gambar atau menerima gambar dari luar, seperti dari laptop maupun HP, ya, dan sejenisnya lah. Nah itulah yang definisi yang saya sampaikan dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Abdullah untuk melanjutkan bicara kita sini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada rekan saya Charles ya yang telah memperkenalkan anggota tim SUSE dan juga telah menjelaskan definisi apa sih HP kamera itu. Nah, sekarang bagian saya adalah menjelaskan tentang kegunaan apa sih HP kamera itu ya. Sehubungan dengan definisi yang telah dijelaskan tadi, bedanya dengan CCTV adalah HP kamera bisa selama ada jaringan internet ya, kita dapat memantau dari arah mana saja yang kita inginkan ya, seperti dari PC, dari kantor atau dari arah mana aja selama ada jaringan internet. Ini merupakan suatu kata kunci untuk memahami kegunaan dari HP kamera, yaitu untuk secara umum memonitoring suatu kondisi tertentu di suatu tempat tertentu, namun dari tempat yang tertentu gitu. Dan ini merupakan gambaran ilustrasi ya, di mana kita mudahnya untuk memantau memakai aplikasi HP kamera ini. Siapa SMS berapa nih? Terus sih. Kurang dekat. Oke, baiklah. Salah teknis sedikit. Oke, next selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh aplikasi yang dapat diterapkan oleh HP kamera ini ya. Manfaatnya apa sih HP kamera gitu? Mungkin dari teman-teman ada bisa bantu nggak dari definisi yang telah dijelaskan rekan saya tadi ya? HP kamera tuh buat memantau monitoring selama kita mempunyai jaringan internet ya. Mungkin dari HP teman-teman kalian juga bisa. Nah, mungkin contohnya di sini di depan kita sudah terpasang satu HP kamera ya. Secara umum HP kamera dipakai untuk monitoring secara live view. Jadi bukan monitoring saja tapi live view gitu. Jadi live view itu kita dapat monitoring secara langsung dari tempat yang kita inginkan gitu. Jadi kita misalnya mungkin gitu Pak Dadang sedang mengajar gitu, memberi tugas dan ruang dosen gitu ya. Mereka Pak Dadang bisa memantau mahasiswanya gitu. Sedang apa sih di dalam? Apa mengerjakan tugas atau main-main saja gitu. Oke, aplikasi selanjutnya itu mungkin ini yang bisa diterapkan di kampus Rizkina, yaitu mahasiswa yang telah mungkin ya bisa dapat mengikuti pembelajaran secara online. Kurang dapat. Nah, di sini ada gambaran gitu ya. Aspek mic-nya kurang dapat. Ikut bermain FB ya. Nggak jelas kalau. Nah, mungkin di sini mahasiswa yang terlambat dan masih bisa mengikuti pembelajaran di luar kelas lewat HP masing-masing. Lalu selanjutnya yang HP kamera bisa dimanfaatkan oleh yaitu untuk memantau ruang garasi pribadi mobil kita ya agar aman selalu terlindungi. Dan yang terakhir ya mungkin ini dapat memantau kamar pribadi ya, yang kita tahu di mana kamar pribadi itu kan biasanya berisi dokumen-dokumen penting ya. Ya asalkan jangan kamar tetangga aja yang dipantau HP kamera ya. Oke, contoh aplikasi yang terakhir ya, secara umum gitu, aplikasi itu untuk security monitoring. Nah inilah yang paling penting gitu yang bisa digunakan. Nah lo, wah itu dia biang. Ya dengan adanya HP kamera ini kita bisa kejadian yang tidak diinginkan seperti ini gitu. Kampus Rizkina. Oke, itulah beberapa
merupakan beberapa contoh aplikasi yang dapat diterapkan ya, dengan kita menggunakan IP kamera. Dan selanjutnya saya akan menerangkan bagaimana sih alur kerja sistem IP kamera itu. Oke, next. Nah, ini merupakan gambar ilustrasi penggunaan IP kamera, di mana di situ kita lihat ada jaringan LAN, WAN ataupun wireless ya, jaringan yang berhubungan dengan internet. Nah, selama ada jaringan itu kita dapat memonitor API kamera dari tempat mana saja gitu, seperti dari HP, PC kita ataupun tablet gitu yang kita punya ya, dan memantau ruangan di mana saja yang kita inginkan yang terpasang dengan IP kamera tersebut. Dan ini merupakan ilustrasi penggunaan IP kamera seperti itu. Dan juga ini yang membedakan dengan CCTV. Oke, next. Karena begitu pentingnya IP kamera, mari kita katakan pada IP kamera, why not? Gitu. Oke, sekian dari saya. Kemudian selanjutnya akan jelaskan tentang apa sih bagian-bagian dari IP kamera itu, gitu kan. Dan kita juga sebagai seorang mahasiswa gitu yang nggak cuma tahu pakai, tapi kan kita sedikitnya tahu lah apa sih bagian-bagian IP kamera itu. Yang akan dijelaskan oleh rekan saya, seorang supplier peternak ayam ya, dari Raska, dari masak katanya ayam. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh saudara kami, Pak Juna. Sebelum saya menerangkan tentang bagian-bagian IP kamera, kita analogikan dulu bagian itu seperti kita analogikan yang air. Air itu terdiri dari zat penyusunnya, yang terdiri dari zat karbon, hidroksida, dan oksida. Dari ketiga zat itu kita menyusun menjadi satu sehingga itu bisa berfungsi untuk kehidupan di dunia. Untuk bagian-bagian IP kamera yang pertama, yaitu lensa yang berfungsi untuk memfokuskan gambar. Untuk bagian yang kedua, yaitu sensor gambar yang berfungsi untuk merubah cahaya ke signal listrik. Untuk selanjutnya adalah prosesor pengolahan gambar dan kompresi gambar. Di sini bagian ini berfungsi gambar yang masuk itu dikompresi sehingga tidak terlalu besar. Untuk selanjutnya yaitu mikrokomputer dan Ethernet yang berfungsi untuk mengolah sistem dan menyalurkan ke internet. Bagian yang kelima yaitu input output port yang berfungsi untuk menggerakkan kamera, untuk zoom dan lain sebagainya, sehingga kamera itu bisa digerakkan ke kanan, kiri, ke atas dan ke bawah. Dan bagian yang terakhir adalah input untuk audio maupun suara. Next. Di monitor kita tampilkan bagian sistem IP kamera. Dari IP kamera yang kita pasang di tempat-tempat strategis ataupun tempat yang kita butuhkan, kita sambungkan ke switch. Nah, jika sudah kita sambung ke switch, mungkin router juga tidak dibutuhkan, juga tidak apa-apa, kita langsung ke ADSL. ADSL itu berfungsi untuk menyambung kita ke internet, sehingga dari kita sambungkan ke internet bisa kita akses dari notebook, HP maupun dari remote PC yang kita pasang di rumah. Beginilah contoh nyata dari penggunaan IP kamera yang kita pasang di tempat parkir. Asik. Luar biasa sekali. Demikian tadi seorang pencuri yang luar biasa yang mencuri motornya sendiri yang tertangkap oleh kamera kami. Untuk selanjutnya langsung saja kita ke TKP. Untuk ke TKP saya serahkan waktu dan tempat kepada Bapak
Sekian, biar saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan atau demonstrasikan web IP kamera tersebut yang telah kami buat. Nggak ada. Nah, di sini kita ada fungsi hotspot ini yang telah disediakan secara gratis. Nah, kita untuk mengaksesnya juga harus mendaftar. Nah, kita juga ada form login. Ya, masuk form login. Nah, di sini kita masukin login. Nah, biasanya pakai NIM mahasiswa. Nah, oke. Nah, di sini ada beberapa kamera yang telah terpasang. Nah, di antaranya kamera ini yang sedang melihat kita. Di sini kita akan menjelaskan fungsi atau kinerja kamera tersebut. Di sini ada 5 gambar. Dan yang satunya itu Ya, nangis. Iso. Biasa. ada fungsi snapshot Ikapaya po, dari ruang lab kita, yaitu lab komputer kita yang sering kita ngoding jadi programmer asli. Nah, coba klik aja. Di sini akan muncul pop-up yang lagi snapshot atau gambar yang sudah tersimpan. Di situ ada kartunya B21 yang telah tersimpan lagi yang mengambil gambar kita. Karena kita akan menuju fungsi kontrol 1. Nah, di sini ada kamera kita yang langsung membuahkan ruang 221. Nah, kita akan menggunakan dari kontrol tersebut. Nah, di sini ada fungsi gerak dari kanan ke kiri, dari serong ke kanan ke kiri, kayak ada yang secara random untuk memfungsikan IP kamera tersebut. Karena kita akan menggunakan kontrol kiri kanan aja. Nah, di sini ada fungsi kiri kanan yang secara otomatis. Bisa Anda lihat kamera tersebut bergerak secara otomatis yang untuk menampilkan gambar karena hanya posisinya aja yang dikasihkan. Ya. Ini ada fungsi sensor juga dan ada fungsi refresh. Mungkin penjelasan saya kurang begitu jelas. Mungkin ada penjelasan lagi dari aplikasi selain dari komputer tersebut. Kita akan mendemokan dari HP yang akan dijelaskan dari Bapak Ahmad. Baik, kembali lagi ketemu dengan saya kembali di acara yang barusan ditampilkan adalah demo dari IP kamera versi Total Network. Jadi hadirin sekalian bisa
menyaksikan IP kamera dari tempat yang berbeda, di rumah atau di kendaraan atau tempat lain, menggunakan gadget yang hadirin sekalian miliki ya. Salah satu contohnya yang kita bisa live view di mana saja dan kita bisa real time memantau kondisi security rumah kita atau security kampus ataupun kita juga bisa melihat suasana belajar mengajar di kampus kita tercinta. Salah satu gadget yang biasa orang-orang zaman sekarang gunakan yaitu adalah via handphone. Dengan menggunakan handphone, dengan sistem online, orang dapat memantau IP kamera menggunakan remote dengan browser dari HP-nya masing-masing. Salah satu contoh yang sudah ditampilkan, jadi sama, yaitu tampilannya seperti ini. Ya, tampilan IP kamera, jadi sangat menarik sekali buat hadirin sekalian dan ingin memantau keamanan di rumahnya secara real time untuk dipasang di depan garasinya atau di kamarnya masing-masing. Selain menggunakan HP, juga kita bisa menggunakan gadget yang lain yaitu netbook atau media lainnya atau seperti tablet ya. Saya mohon bantuan pada hadirin sekalian untuk menguji remote web IP kamera yang kita rancang oleh programmer kita yang handal yaitu Wildan dengan menggunakan salah satu netbook yang ada di tempat ini. Saya minta salah satu rekan yang cantik ini dari Fitri, silakan Anda langsung live view menggunakan netbook Anda. Sudah? Yes. Bisa nggak Anda gunakan IP kamera yang di atas? Jadi bisa dijelaskan oleh saudara Wildan bagaimana cara mengkontrol IP kamera yang ada di ruangan. Masuk ke menu kontrol 1. Ya, ya passwordnya ya kita sesuaikan aja dulu karena ini sedang demo. Kita masuk ke admin, passwordnya Fadli. Oke, sudah. Salah cek yang coba dulu. Admin, oke. Kemudian password, Fadli. Sudah, oke. Baik, tolong digunakan kamera ke menu tengah aja, menu muter. Ya, sip. Bagaimana? Baik, kita tunggu apakah bisa menggunakan fitur lain. Tolong di close dulu ya. Sudah. Ya, dilihat posisi kamera bergeser sedikit demi sedikit. Ya, terima kasih kepada rekan Fitri yang telah mendemokan IP kamera menggunakan gadgetnya sendiri. Mungkin sekian demo dari saya. Lalu saya kembali silakan pada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas ya mungkin pembicaraan ini agak membosankan. Itu adiknya udah lemas aja ngeliatin kita ini di sini. Oke, dan sini ya, ini bisa juga untuk coba di rumah. Ini alamatnya succiniristina.com. Kalau yang berminat ya daftarkan aja. Oke, kami beri kesempatan untuk bertanya. Maksimal 2 pertanyaan, jangan lebih. Kalau mau di rumah saya aja, 4 jam. Sudah membosankan gitu ya, nggak ada nih ya. Ya, saya cuma memberikan pesan dan pesan kepada kita semua. Semoga kita menjadi manusia yang sejati. Amin. Agar diri seorang manusia sejati adalah bekerja keras dan selalu berusaha. Pembicaraan ini, izinkan saya untuk berpantun. Saya adopsi dari Facebooker. Masak air. Kardus TV
TV dibakar bau sangit. Biar bagaimanapun juga kampus IKMI Rizkina tetap nomor wahid. Ternyata terima kasih orang. Terima kasih kepada tim susah senang Horas. Tapi hati-hati ini untuk pemasangan IP kamera jangan dipasang di tempat-tempat yang diinginkan. Ya. Nggak boleh ya. Oke, selanjutnya akan diberikan apresiasi kepada yang terhormat pimpinan dari Bank serta instansi yang sekarang untuk memberikan apresiasi pada acara workshop sehari dalam rangka uji kompetensi mahasiswa IKMI Rizkina. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Zeus selaku direktur dari kampus IKMI Rizkina, kemudian para dosen, staf dan seluruh mahasiswa IKMI yang luar biasa sekali. Tepuk tangan buat perkenalkan nama saya Wawan Kurniawan. Saya dari PT BPR Syariah Yayasan Karimah yang insya Allah sudah bekerjasama dengan IKMI ya untuk pelayanan tabungan, pembiayaan, semuanya sudah. Ya, mudah-mudahan kerjasama kita tetap berjalan dengan baik. Ya, terima kasih juga sudah mengundang kami. Mohon maaf tidak semua bisa hadir, bahkan pimpinan saya mewakili pimpinan cabang yang hari ini tidak bisa hadir. Saya sudah menyebutkan nama atau belum ya? Oke. Kantor kami itu di sebelah rumah sakit Bakti Husada. Di situ dulu ada auto, sekarang sudah enggak ya. Kemudian ada lagi salah satu bank. Kemudian di tengah-tengahnya itu kantor kita. Rupa di rupa yang paling tengah. PT BPR Syariah Yayasan Karimah. Ya. Tentang hari ini saya melihat banyak sekali hal yang patut tentunya untuk diapresiasi, terutama yang berhubungan dengan informasi dan teknologi. Dan memang seperti yang saya ketahui juga bahwa kampus ini memang fokus dan konsen di bidang itu, di bidang pengembangan itu. Dan lebih luar biasanya lagi bahwa dari saya sedikit menyimak, tentunya teman-teman semua di sini punya aktivitas yang juga sangat luar biasa di luar kampus ya, sebagai pengusaha, sebagai karyawan dan banyak lagi. Namun masih bisa tetap memberikan sesuatu yang positif buat, saya kira visinya jauh ya, bukan hanya buat kampus ini, tapi juga buat kebaikan masyarakat. Ya, apa yang sudah tadi disampaikan itu sebetulnya bisa bermanfaat buat banyak hal, bukan hanya buat dunia pendidikan, tetapi juga buat dunia kerja dalam bidang apapun ya, termasuk juga mungkin di dunia perbankan ya. Bicara input data tadi ya, saya kira ini juga bisa diaplikasikan dalam jasa keuangan dan lain sebagainya. Dan tentunya saya merasa bahwa apa yang sudah dilakukan ini ya, ini lagi-lagi tergantung kepada bagaimana kemudian si penggunanya ya.
Betul tadi kata Ibu pembawa acara, kalau teknologi digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, ya, disalahgunakan, saya kira juga hasilnya tidak baik. Tetapi kami percaya bahwa teman-teman mahasiswa itu adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang berakhlak baik, sehingga pertemuan yang luar biasa itu bisa bermanfaat juga dengan baik, ya, bisa menambah sesuatu yang positif dalam kehidupan, khususnya di dunia yang ada hubungannya dengan informasi. Ya, sekali lagi saya ingin meminta teman-teman semua untuk aplaus buat kita semua. Saya juga terima kasih kepada Pak Zul yang sudah mengundang kami, dan mudah-mudahan momen-momen seperti ini, acara seperti ini bisa terus kita jalin kerjasama dengan baik. Sebelumnya waktu itu Bang Syariah juga diundang dalam acara film yang susah, ya, kita sempat uji coba, namun Haika kalah waktu itu, ya. Tapi ya kapan waktu kita bisa coba lagi, ya. Dan kedepannya semoga ada hal-hal yang mudah-mudahan saja bisa Bang Haika terapkan, temuan-temuan dari teman-teman mahasiswa ini, seperti halnya CCTV tadi. Di Haika ada CCTV tapi nggak bisa nengok-nengok kayak tadi tuh, ya. Peran mungkin bisa ditawarkan, nanti mungkin Pak Zul bisa menawarkan itu, ya. Dia kalau masuk bisa awal, ya. Bukan hanya mahasiswa yang nanti kumpul, juga para karyawan bisa menjadi termotivasi karena adanya pengawasan yang jadi semakin baik. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada yang kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.